Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di pembahasan tentang gagasan pan-islamisme. Sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 nilai sosial yang harus ditanamkan dalam agama. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang qadha dan qadar. Jadi bagaimana sih kita memahami qadha dan qadar? Jadi pembahasan ini sebenarnya sudah banyak di lingkungan kita, sering dibahas. Apa itu takdir, apa itu qadha, apa itu qadar. Nah, mari kita bahas di gagasan pan-islamisme ini. Jadi apa sih qadha itu? Jadi qadha itu adalah suatu ketentuan Allah yang tercantum di Lauhul Mahfuz atau belum terjadi. Jadi qadha itu adalah ilmu yang sudah ada sejak zaman ajali, dan itu ketentuan Allah yang diperuntukkan untuk semua umat manusia. Terus sedangkan qadar di sini adalah ketentuan Allah yang telah terjadi. Jadi pemahaman tentang qadha dan qadar ini kita percaya dan kita yakin bahwa semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu asumsi yang pertama. Dan pada akhirnya yang terjadi ya apa yang ditetapkan oleh Allah di situ. Terus kenapa kok dibedakan antara menjadi qadha dan qadar di situ? Apa yang melandasi itu semua? Ya karena kemungkinan yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz itu nanti bisa jadi dikodarkan Allah itu dengan cara yang berbeda. Jadi menurut Jamaluddin Al-Afghani, qadha dan qadar itu mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini itu pasti ada sebab dan musababnya. Ada hukum kausalitas di situ. Dan itu adalah kemauan dari manusia itu sendiri. Jadi merupakan salah satu mata rantai sebab musabab itu. Jadi kalau manusia itu pengen punya uang misalnya, ya harus dengan bekerja di situ. Kalau manusia itu pengen kaya misalnya, ya harus rajin-rajin bekerja di situ. Kalau misal orang itu pengen punya pasangan hidup, ya harus berusaha mencari jodoh di situ. Nah, terus apa hubungannya dengan takdir dan kebebasan manusia di situ? Jadi ketika kita memahami qadha dan qadar, itu jangan lantas dipahami bahwa semata-mata itu semua ditetapkan Allah begitu saja. Tetapi definisikan bahwa semua itu pasti ada sebabnya. Jadi kebanyakan orang itu keliru di pemahaman ini. Jadi mengartikan takdir itu bahwa semua sudah ditentukan Allah. Jadi oh ya sudah, misalkan serahkan saja urusan kita pada Allah. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain di situ. Nah, katanya Jamaluddin Afghani, pemahaman seperti itu bukan salah, tapi kok seolah-olah semua itu tanggung jawab kita diserahkan kepada Allah semua. Bukankah kita itu dibekali tubuh, dibekali akal, panca indera yang lengkap? Jadi memang semua itu ditentukan oleh Allah. Akan tetapi untuk membuahkan sesuatu itu ada, pastikan ada sebabnya. Jadi setiap takdir itu pasti ada sebabnya. Jadi percaya pada takdir itu adalah pengakuan adanya hukum sebab akibat, adanya persambungan dengan apa yang ada sekarang dengan yang akan datang.
Jadi di sini manusia mempunyai kebebasan di situ, memiliki kemauan atau irodat yang bebas, dengan tidak melupakan hubungan kebebasan pribadi itu dalam lingkungan kebebasan Allah tadi. Jadi dengan ungkapan lain itu seperti ini, bahwa takdir kecil yang ada pada manusia itu tetap berada dalam lingkup takdir besar pada Allah. Jadi pengatur maha besar dan maha bijaksana. Suatu contoh misalnya begini, apabila ada seseorang itu akan dirampas harta bendanya secara paksa, mungkin di jalanan ada yang ingin merampas harta bendanya, jadi maka ia tidak boleh menyerahkan begitu saja dengan bicara dasar itu sudah takdir. Akan tetapi apa? Berusahalah untuk menyelamatkan harta benda itu. Itu juga anjuran dari agama. Jadi apabila seseorang diancam akan dibunuh misalnya, maka ia tidak boleh diam saja menyerah di situ dengan berkata takdir. Semua ini sudah takdirnya Allah. Tapi berusahalah untuk menghindar atau lari sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai manusia, melepaskan diri dari kematian. Nah, disitulah makna dari takdir itu sendiri. Jadi takdir itu sebenarnya tidak membatasi kebebasan manusia. Jadi kita itu boleh kok memilih apa saja yang kita sukai. Bahkan dalam hal agama saja itu tidak ada paksaan. Jadi kalau kamu itu mau jadi muslim ya silahkan, kamu boleh memilih jadi muslim. Kalau mau jadi kafir ya silahkan, mau milih jadi kafir juga boleh. Jadi apapun yang kita lakukan nanti itu pasti ada rumus-rumusnya di situ, ada sebab-sebabnya di situ. Sama halnya contoh ringan, misalnya ketika kita ingin menjadi orang yang pintar misalnya, ya usahanya kan harus belajar. Toh meskipun nanti hasil akhirnya ketika kita sudah berusaha belajar, sudah berusaha membaca buku ini, buku itu, kok nanti hasilnya kita tidak jadi pintar, ya sudah, berarti itu termasuk bagian dari takdir. Akan tetapi poin pentingnya, kalau kita tidak belajar, ya tidak mungkin ada kesempatan untuk kita jadi pintar di situ. Jadi selalu ada dinamika, selalu ada kemungkinan dalam kehidupan ini. Kan itu jelas disebutkan di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi Allah berfirman seperti ini, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah jelas sekali menegaskan di ayat Al-Quran, dimana yang artinya itu sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi pemahaman tentang ayat ini itu kalau kita telaah, itu ada dimensi usaha di situ dalam hidup kita. Maka nanti Allah yang akan melihat usaha kita. Kalau kita pengen pintar ya belajar. Kalau kita pengen punya harta benda ya harus kerja. Tapi tetap yang mengubah nanti tetap Allah. Karena di situ jelas la yughayyiru. Jadi Allah yang akan mengubah. Dasarnya apa? Karena Allah yang akan melihat usaha kita di situ. Jadi ayat itu sebenarnya ada sedikit pemahaman di sini bahwa manusia sebenarnya dituntut untuk usaha, tapi tetap hasil akhirnya nanti itu adalah
Allah yang menentukan. Jadi dimensi manusia di sini wilayahnya cuma usaha, selebihnya Allah yang menentukan. Jadi maksudnya di sini jangan nunggu nasib. Kalau kita nunggu nasib, ya bagaimana kita akan merubah itu? Tapi usahalah untuk mengubah nasib. Jangan nunggu rezeki datang, tapi carilah rezeki itu. Jangan menunggu jodoh datang, tapi carilah jodoh itu dengan bentuk usaha kita masing-masing. Jadi meskipun nanti pada akhirnya hasil finalnya nanti Allah yang intervensi lewat qadarnya tadi. Jadi mungkin kita sudah belajar kok, tapi kalau Allah mentakdirkan kamu tidak pintar, yaitu hak prerogatif Allah. Itulah keyakinan kita pada qadar. Tapi qadar ini tidak akan jadi rumus pertama. Jadi rumus pertanyaannya itu qada tadi, hukum kausalitas. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada sebab akibatnya. Ketika kita melewati hukum sebab akibat, nanti akan ketemu qadar. Nah, disitulah takdirnya Allah di situ. Jadi untuk memahami qada dan qadar ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mungkin kita perlu mengalaminya secara berangsur-angsur di situ, dan tiap pengalaman orang juga pasti berbeda-beda. Jadi seperti itulah ketika kita memahami tentang qada dan qadar.